Assalamualaikum Besti. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Saya Suci Samsiah, NIM 215211224 dari kelas MBS 2G, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya yang benefitnya tinggal di Kabupaten Sragen, kabupaten dengan segudang destinasi wisata ini juga memiliki kuliner yang tak kalah banyaknya loh. Inilah alasan kenapa warga Sragen suka banget kulineran. Apalagi makin banyak nih tempat nongki di Sragen yang gak kalah cakepnya sama di kafe-kafe. Oke, kali ini aku akan mewawancarai salah satu pemilik tempat nongki di Sragen yang baru-baru ini viral banget nih di kalangan anak muda. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Halo Besti, sekarang aku udah ada di Ganyang Dimsum Outlet Beloran nih, yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 15, Kebayanan 1, Sragen Kulon, belakang Indomaret Beloran. Dan langsung mau wawancara dengan owner Ganyang Dimsum. Pengen tahu kelanjutannya? Let's go Besti! Assalamualaikum Besti. Hai, sekarang aku udah bersama salah satu owner bisnis di Sragen, yaitu dengan Mbak Siti, pemilik bisnis Ganyang Dimsum. Oke, langsung saja Mbak Siti. Pertanyaan untuk wawancaranya, sejak kapan bisnis usaha Ganyang Dimsum ini dirintis? Usaha ini dirintis sejak bulan Agustus tahun 2021. Jadi belum lama sih, belum ada setahun. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana awal mula bisnis usaha Ganyang Dimsum ini berkembang, Mbak? Asal mulanya sejarahnya? Ya. Asal mulanya itu sebenarnya ini iseng sih. Jadi ceritanya tuh waktu itu suami curhat. Ya. Dia tuh diliburkan beberapa minggu dari tempat dia kerja. Otomatis kan dia nggak ada kerjaan kan. Ya. Nah terus curhat kan, ini nanti aku ngapain di rumah, bosen gitu. Terus akhirnya ya udah aku pokoknya gak nyeletuk gitu, ya udah buka usaha aja. Usaha apa? Nggak usah neko-neko lah, kayaknya ini yang lagi ngetren dimsum yang 1000-an itu loh. Gitu. Terus akhirnya ya udah buka itu. Iya, buka itu aja. Di mana? Ya udah deket rumah aja, itu yang rame kan di daerah Ngower itu. Terus ya udah langsung beberapa hari riset, cari resep di internet, ya terus dicoba, udah dapet rasanya, terus jualan. Berarti Mbak itu otodidak sendiri ya Mbak ya? Iya, jadi kan nyari resep terus dicoba-coba kan, riset, terus testernya itu dikasih ke keluarga, tetangga, temen kayak gitu. Mereka bilang mestinya udah masuk lah ini rasanya. Ya udah deh, akhirnya langsung jualan. Terus alasan kenapa Mbak Siti memilih usaha ini, tidak usaha yang lain gitu Mbak? Soalnya kalau usaha yang lain itu aku udah pernah nyoba usaha fashion, itu kurang ini ya, nggak tahu ya, kurang cocok atau gimana gitu. Terus akhirnya aku nyoba usaha kuliner. Kalau kuliner kan kayaknya terus nggak ada matinya gitu loh. Terus suami juga udah punya usaha kuliner juga, tapi kan di Solo. Terus ini mau buka kuliner, ya udah di Sragen. Yang lagi ngetren kan emang itu gitu. Oke, terus apakah juga ada varian di Ganyang Dimsum itu tersendiri Mbak? Varian topping adanya. Jadi kalau dimsumnya itu sendiri bahannya dari daging ayam, jadi bukan campuran udang kayak itu, enggak. Soalnya kan takutnya ada yang, maksudnya jagani ada yang alergi kayak gitu kan. Jadi itu pure pakai daging ayam. Terus bedanya toppingnya, jadi ada topping jamur, sosis, crab stick, terus wortel, keju, ada nori juga. Itu aja sih. Terus apakah di Ganyang Dimsum ini juga udah buka cabang di mana gitu Mbak? Alhamdulillah udah. Jadi ada 5 outlet
Yang pertama itu kan di Nguwer itu, terus yang kedua itu ada di Puro Asri, terus yang ketiga itu ada di ini Beloran, di Beloran sini, terus yang keempat ada di Plumbungan Indah, sama yang kelima itu ada di Cantel. Terus dalam sehari itu produksinya berapa Mbak, dan bisa laku berapa pieces seperti itu? Beda-beda ya. Kalau yang di Nguwer sama yang di Cantel itu kan outletnya langsung pinggir jalan, jadi itu lebih lebih banyak, lebih rame. Itu biasanya dari 250 sampai 300-an piece per hari itu bisa ngejual segitu. Tapi kalau yang kayak kayak Beloran ini kan dine-in bisa ya, maksudnya nggak di pinggir jalan, ada tempatnya kayak gini, ada tempat untuk nongkrongnya juga kan, jadi itu nggak begitu banyak sih, paling cuma 150 sampai 200 piece. Kalau di Puro sama PI itu juga pinggir jalan sih, itu juga lumayan. Terus apakah setiap minggunya itu selalu untung dan mencapai target seperti itu Mbak? Alhamdulillah untung ya. Terus kalau misalkan sepi pun itu masih ditutup beberapa outlet. Jadi misalkan outlet A itu nggak nutup ya, nanti bisa yang outlet B itu ada lebih bisa buat nutup yang outlet A kayak gitu. Jadi bisa menyeimbangkan lah kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang Mbak Siti gunakan dalam memasarkan produk Ganyang Dimsum hingga saat ini Mbak? Kalau promosi sih kebetulan saya sendiri kan content creator ya, jadi saya biasanya buat video iklan kayak gitu. Biasanya saya post di Instagram, terus saya tag juga Instagram kuliner di akun-akun kuliner Sragen kayak gitu. Terus sama paling beberapa temen yang food vlogger itu juga nyobain kayak gitu kan, nanti dipost sama teman-teman juga. Berarti itu kan melalui online ya Mbak? Kalau offline kan mesti pesan ke sini seperti itu. Ya. Terus ada juga di Grab atau GoFood ada gitu? Kalau online itu ada di GoFood ada. Kalau di GrabFood cuma di outlet Nguwer aja sih. Karena yang kenceng itu GoFoodnya. Ya. Berarti ini termasuk dalam komponen bauran pemasaran ya Mbak? Karena ada promosi, terus ada tempatnya di sini juga ada, terus ada apa tadi? Produknya ada dimsum itu, terus sama ada yang harganya. Itu ada. Harganya berapa Mbak? Kebetulan ini aku jualnya yang aku utamain itu yang 1000-an. Ada sih dimsum yang besar itu aku jual 2.500, cuman aku cuma produksi sedikit. Yang banyak itu yang 1000-an karena jangkauanku itu yang menengah ke bawah. Karena kan kalau misalkan anak-anak gitu ya, anak sekolah kayak gitu mau beli yang harga 3.000-an itu kan cuma dapat berapa. Kalau yang 1000-an kan beli 5.000 ya dapat 5, bisa dibagi sama teman-temannya kayak gitu. Terus ada kendala nggak Mbak saat produksi atau memasarkan Ganyang Dimsum itu? Ada, pasti ada ya. Paling ini ketahanan produk kayak gitu. Misalkan penyimpanannya kurang sesuai, tidak sesuai SOP itu nggak tahan lama. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk penyimpanannya. Kayak gitu sih paling penyimpanan. Terus kalau untuk penjualan ya biasalah, kalau hujan kayak gitu ya mempengaruhi penjualan juga, cuaca lah. Terus kan pastinya kan ada banyak bisnis di daerah sini, dekat-dekat sini gitu kan Mbak. Nah, strategi apa yang digunakan dalam menghadapi pesaing bisnis usaha yang sejenis dengan Ganyang Dimsum di luar? Kalau saya pribadi nganggapnya bukan pesaing sih ya, lebih ke ini aja, maksudnya
rezeki kan ada porsinya masing-masing, nggak mungkin ketuker lah. Jadi aku positif thinking aja. Kalau aku sih lebih ngutamain ke kualitas. Kalau harga sih banyak ya yang ngejual di Sragen, itu ada beberapa juga yang ngejual dimsum 1000-an. Tapi kan balik lagi dari konsumen, nanti kan tahu sendiri ya kualitasnya yang mereka suka yang mana. Kalau mereka udah tahu produknya, udah tahu kualitasnya, otomatis kan bakal balik lagi ke sini kan. Jadi lebih jaga kualitas aja sih. Terus yang terakhir, apa yang diharapkan dari bisnis usaha Ganyang Dimsum ini untuk ke masa depannya, Mbak? Ya harapan saya sih semoga aja bisa nambah cabang lagi, terus bisa mungkin yang mau jadi kemitraan, bisa buka kemitraan ataupun reseller kayak gitu. Jadi kan bisa kerjasama, misalkan mau buka di luar kota pun juga bisa, misalkan ada yang mau diajak kerjasama kayak gitu. Terus pengennya juga di Sragen kan belum ada ya, maksudnya kayak resto khusus dimsum gitu kan belum ada, paling cuma outlet kecil termasuk punya saya ini kan. Ya semoga aja depannya bisa buat resto khusus dimsum di Sragen. Baiklah Besti, ini salah satu produk dari usahanya Mbak Siti. Ya, ini produk utamanya yaitu dimsum siomay, dimsum Mina. Kalau ini tambahan ya, sate seafood. Jadi cuma ada di outlet Cantang sama Beloran. Kalau outlet yang lainnya itu cuma fokus ke dimsum aja. Baik Mbak Siti, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancara. Ya, sama-sama. Ayo cobain nih dimsumnya di Mam. Seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa Ganyang Dimsum memiliki 5 outlet cabang, yaitu outlet pertama di Jalan Nguwergawan, Duyungan, Sidoarjo, Sragen, Utara lampu lalu lintas Nguwer atau Selatan Lapangan Nguwer, buka jam 2 siang sampai 9 malam. Untuk outlet kedua di Puro Asri, Karangmalang, Sragen, Selatan RR Food and Drink atau Tol Coffee, buka dari jam 13.00 sampai 18.30. Untuk outlet ketiga di Jalan Imam Bonjol nomor 15, Kebayanan 1, Sragen Kulon, belakang Indomart Beloran, buka dari jam 16.00 sampai 23.00. Dan untuk outlet keempat di Jalan Sambirjo Sambi, Sungkul, Plumbungan, Karangmalang, Sragen, seberang Nusantara Sakti Motor, buka dari jam 13.00 sampai 18.30. Dan untuk outlet yang kelima di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Cantel Wetan, Sragen, Kebayanan 3, Sragen Kulon, Sragen, seberang Sinar Kosmetik, buka dari jam 13.00 sampai 21.00. Seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa Ganyang Dimsum melakukan manajemen produksi dan manajemen pemasaran, serta pada bisnis ini telah memenuhi komponen dalam bauran pemasaran, yaitu seperti 4P, Price, Place, Promotion, and Product. 4P tersebut ialah yang pertama price. Untuk harga, Ganyang Dimsum per picisnya mematok harga Rp1.000. Untuk P yang kedua yaitu place, yaitu store offline-nya bertempat di belakang Indomart Beloran, yaitu tepatnya di outlet ketiga. P yang ketiga yaitu promotion. Promosi yang dilakukan oleh owner Ganyang Dimsum ini melalui online ataupun offline. Online-nya seperti Instagram, WhatsApp, atau dan yang lainnya. Dan P yang terakhir adalah produk, yaitu produk dari Ganyang Dimsum ini sendiri ialah dimsum. Sekian video wawancara dari saya. Terima kasih telah menonton and see you, bye bye.